Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Aswastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan kepada Bapak dan teman-teman semua. Pada hari ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan ide kami mengenai identifikasi indikator dari kanker paru-paru yang dimana di kelompok ini ada saya sebagai moderator dan juga presenter, ada Muhammad Abdillah dan juga ada Richard Mikwela. Ya. Nah, jadi latar belakang dari EDA ini yang pertama itu adalah lung cancer atau lebih dikenal dengan paru-paru alias translate ke Indonesianya ya, adalah salah satu penyakit yang dapat dibilang umum untuk beberapa negara. Nah, melalui dataset yang kita semua ambil melalui data yang sama, yaitu dari kaggle.com, data ini berfokus pada efektivitas sistem prediksi kanker yang membantu masyarakat untuk mengetahui tingkat resiko kanker mereka dengan biaya yang rendah. Selain itu, sistem ini juga dapat membantu individu dalam mengambil keputusan yang tepat berdasarkan status resiko kanker yang dimilikinya. Data yang digunakan dalam proyek ini dikumpulkan dari situs web sistem prediksi kanker paru-paru secara online. Nah, asumsi awal kami mengenai proyek ini adalah bahwa di antara faktor-faktor yang menimbulkan kanker paru-paru, merokok merupakan faktor yang paling tinggi di antara beberapa faktor yang dapat menjadi pemicu. Hal ini dilandaskan dengan sebuah data dari WHO pada tahun 2019, perokok memiliki 22 kali kemungkinan untuk mengalami kanker paru-paru dalam kehidupannya dibandingkan yang bukan perokok. Perokok di sini mau itu dalam bentuk cigarette, pot ataupun vape itu sama semua. Merokok merupakan penyebab utama kanker paru-paru yang menyebabkan lebih dari 2/3 kematian karena kanker paru-paru di tingkat global dan merenggut sekitar 1,2 juta nyawa setiap tahunnya. Mereka yang bukan perokok atau yang kita biasa tahu dengan perokok pasif di rumah atau di tempat kerja juga memiliki risiko yang mengalami kanker dan paru-paru. Nah, mungkin sedikit disclaimer dari awal, data ini kan kami ambil dari dataset dari kaggle.com. Jadi ini datanya belum tentu 100% valid dan benar. Jadi apapun itu hasil dari akhirnya tidak dapat kami pastikan apakah itu bersifat benar pastinya. Baik, selanjutnya itu mengenai tipe-tipe data atau jenis dari data tersebut yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Richard, dipersilakan. Baik, terima kasih. Nah, kita masuk ke data yang kami ambil. Jadi, data yang kami ambil di sini memiliki dimensi 309 baris dan 16 kolom. Nah, kolom-kolom itu terdiri dari gender, age, smoking, yellow finger, anxiety, peer pressure, chronic disease, fatigue, allergy, wheezing, alcohol consuming, uh, cough, shortness of breath, swallowing difficult, chest pain, lung cancer. Nah, terus di sini kita ambil 5 data teratas. Di sini untuk gender itu datanya dalam bentuk kategorikal M dan F, age itu dalam bentuk numerikal, smoking, yellow fingers, anxiety, blood pressure itu dalam bentuk kategorikal 1 dan 2. Sampai seterusnya hingga lung cancer. Nah, lung cancer di sini dia tipe kategorikal cuman yes dan no. Lanjut. Nah, ini kami melakukan preprocessing terhadap datanya, di mana semuanya itu kami ubah ke dalam bentuk kategorikal 1 dan 0. Kecuali di umur tadi. Di umur tadi kami tetap menggunakan data numerikal. Lanjut. Nah, dapat kita lihat perubahan setelah dilakukan preprocessing di sini. Di sini kami menggunakan Python ya, program Python untuk melakukan preprocessingnya. Yang sebelumnya untuk gender itu M dan F, kami ubah 1 dan 0, di mana 1 itu male, 0 itu female. Kemudian untuk beberapa nama kolom yang menggunakan spasi itu kami ganti menggunakan underscore. Kemudian untuk lung cancer, kolom lung cancer atau fitur lung cancer yang sebelumnya yes dan no itu kami ubah juga menjadi 1 dan 0, di mana no itu sama dengan 0 dan yes itu sama dengan 1. Lanjut. Nah, di sini kita lihat datanya mulai dari indeks 0 sampai indeks 308. Untuk fitur atau kolom gender semuanya kecuali age dapat kita lihat dalam bentuk 1010 yang mewakili ya dan tidak atau yes dan no.
Lanjut. Nah, di sini ada sedikit describe mulai dari jumlahnya, kemudian min-nya berapa, standar deviasinya berapa, minimal nilainya berapa, kuartil pertama berapa, kuartil 2 berapa, kuartil 3 berapa, dan maksimal nilainya berapa. Mungkin untuk kolom-kolom yang bertipe kategorikal, untuk standar deviasi, nilai minimalnya, nilai maksimal, dan kuartil 1 sampai kuartil 3-nya itu sama semua ya, mirip semua, karena itu datanya kategorikal, kecuali untuk si age tadi. Bisa kita lihat di sini di kolom age, itu minnya 62, berarti rata-rata datanya itu memiliki umur 62 tahun, standar deviasinya atau persebaran datanya itu bernilai 8. Nah, umur minimalnya itu 21, untuk kuartil pertama itu 57, kuartil kedua itu 62, dan kuartil ketiga itu 69, dan maksimal umurnya itu adalah 87 tahun. Lanjut. Nah, selanjutnya ini adalah merupakan em, bentuk korelasi dalam bentuk Kramers V antara setiap fitur dengan lung cancer. Nah, ini akan dijelaskan oleh saudara Abidillah. Baik, terima kasih Richard. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kramers V atau korelasi antar tiap indikator kesehatan lainnya terhadap lung cancer. Nah, di sini dapat kita lihat nilainya itu antara 0 sampai 1. Nah, di sini kami sortir dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Di sini ada yang paling pertama itu ada alergi dengan nilai 0,31 sekian. Nah, nilai 0,31 ini menunjukkan bahwa alergi ini memiliki korelasi yang paling tinggi dengan lung cancer. Jadi secara bahasanya itu orang yang alergi itu lebih rentan untuk terkena lung cancer, atau alergi ini memiliki ikatan yang erat dengan lung cancer. Nah, sementara yang paling rendah itu ada smoking, itu 0,04. Nah, selanjutnya ada Kramers V terhadap lung cancer dalam bentuk heat map. Nah, nilainya ini kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, namun kami bikin ada warnanya segini, ada warna merah sampai dengan biru. Nah, untuk tingkatannya sama, yang paling tinggi ada alergi dan yang paling rendah ada smoking. Nah, selanjutnya ada distribusi alergi dari dataset yang kami dapatkan ini. Untuk indikator dari alergi ini, di mana dari keseluruhannya itu 55,7%-nya itu memiliki alergi, sementara 44,3%-nya tidak memiliki alergi. Nah, selanjutnya ada korelasi antara alergi dengan lung cancer, di mana dalam orang yang alergi yang berjumlah 34 ditambah 103 itu ada 137. Nah, dari 137 orang yang tidak alergi ini, 103 orang itu terkena kanker dan 34 orang tidak terkena kanker. Nah, sementara pada orang yang terkena alergi itu 5 orang tidak terkena kanker dan 167 orang terkena kanker. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaan angkanya itu cukup jauh antara 34 dan 5, antara orang yang memiliki alergi dengan tidak memiliki alergi. Itu orang tidak kena kankernya itu memiliki selisih yang cukup jauh. Nah, ini menunjukkan bahwa alergi ini memiliki korelasi yang cukup tinggi terhadap lung cancer. Nah, selanjutnya ada distribusi alkohol. Dari semua data yang kami miliki, 55,7% itu orang yang mengkonsumsi alkohol, sementara 44,3% itu tidak mengkonsumsi alkohol. Nah, di sini ada korelasinya antara alkohol dengan kanker paru-paru. Dari orang yang tidak mengkonsumsi alkohol, itu 32 orang tidak terkena kanker dan 105 itu terkena kanker. Sementara orang yang mengkonsumsi alkohol, itu 7 orang tidak terkena kanker dan 165 orang terkena kanker. Di sini menunjukkan korelasi yang cukup kuat juga antara orang yang mengkonsumsi alkohol itu memiliki kemungkinan yang lumayan tinggi untuk terkena kanker paru-paru.
Nah, di sini ada distribusi dari swallowing difficulty. Nah, dari dataset kami, 46,9% orang itu memiliki masalah kesulitan menelan atau swallowing difficulty. Nah, 53,1%-nya itu tidak mengalami. Nah, di sini ada korelasinya antara swallowing difficulty dengan lung cancer, di mana orang yang tidak mengalaminya, 34 orang itu tidak terkena kanker dan 130 itu terkena kanker. Sementara orang yang mengalami swallowing difficulty itu 5 orang tidak terkena kanker dan 140 terkena kanker. Nah, ini juga menunjukkan bahwa korelasi yang cukup kuat. Nah, kesimpulannya mungkin akan disampaikan oleh Raisa. Baik, terima kasih kepada Richard dan Abid. Nah, kesimpulan yang kami dapatkan melalui permasalahan utama yang kami angkat, yaitu identifikasi tingkat keterkaitan berbagai faktor kesehatan terhadap kemungkinan seseorang mengidap kanker paru-paru. Kami berangkat dari asumsi awal bahwa asap rokok, baik dari perokok aktif maupun pasif, merupakan faktor utama penyebab dari kanker paru-paru ini. Namun, setelah melalui eksplorasi data menggunakan dataset yang tadi, kami menemukan bahwa penyebab kanker paru-paru tidak hanya terbatas pada paparan rokok, tapi ada faktor lainnya seperti jenis kelamin, alergi, konsumsi alkohol, usia, dan lain-lainnya. Nah, proyek ini memberikan gambaran awal mengenai pentingnya analisis data dalam memahami pola kesehatan masyarakat, meskipun dataset yang digunakan memiliki keterbatasan dalam hal jumlah fitur maupun akurasi klinis. Nah, sebenarnya kalau secara biologis, memang tidak bisa dibilang kalau seandainya yang sudah kami angkat tadi, misalnya kayak ada alergi, habis itu ada wheezing tadi juga, habis itu ada kesulitan untuk menelan, itu bukanlah penyebab utama dari korelasi untuk menyebabkan si kanker tadi, tapi itu adalah indikator yang bisa jadi karena misalnya dia sesak nafas atau payah untuk menelan, itu tuh bisa jadi indikator dia tuh terkena dari kanker paru-paru tadi. Meskipun secara fakta sebenarnya merokok itu merupakan indikator paling utama yang dapat menyebabkan si kanker paru-paru tadi. Tapi yang seperti saya bilang dari awal tadi ya, data yang kami ambil ini tidak dapat dipertanggungjawabkan juga karena bukan berasal dari data yang valid. Jadi meskipun asumsi awal kami dengan hasil akhirnya lumayan cukup berbeda, tapi mungkin bisa dapat menjadi pelajaran untuk EDA itu sendiri. Nah, mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Jika seandainya teman-teman mungkin ada pertanyaan, mungkin boleh langsung PC Muhammad Abidillah. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.